Alhamdulillah di Jumat ini 24 Rajab 1438 Hijrah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk beraktivitas, menjalani sebagian dari rutinitas kehidupan kita dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa membimbing kita sehingga dengan bimbingan itu hari-hari kita insya Allah bisa lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Saya senantiasa ingatkan bahwa mohon maaf kita menyadari satu saat akan berakhir kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita pun menyadari bahwa dulu banyak kekurangan yang kita kerjakan. Karena itu rumusnya sederhana. Setiap Allah berikan kesempatan pada kita menjalani kehidupan, maka gunakan kesempatan itu untuk diisi supaya lebih baik daripada hari sebelumnya. Kan agak aneh ya, Anda merasa kemarin sempat kurang, banyak salahnya. Diberikan kesempatan lagi, kok masih kurang juga ya, dan tidak Anda maksimalkan. Maka Anda butuh berapa kesempatan lagi dalam kehidupan. Karena itu, hari ini kita akan mencoba memperbaiki diri dengan belajar sebagian dari ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan itu bisa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini dari North Shore di Auckland, New Zealand akan membahas tentang persoalan penting, faktor-faktor yang menjadikan kita bisa lebih dekat dengan Allah atau bahkan sebaliknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan lingkungan kehidupan kita. Kita diberikan tema tentang teman bergaul adalah cermin dari keadaan diri kita. Oke. Maka kita coba turunkan dulu beberapa keterangan dalam Al-Qur'an yang sekiranya bisa kita jadikan landasan sebagai dasar bahasan kita dalam kesempatan kali ini. Baik, jadi tema kita ya, teman bergaul. Kita buat lebih luas lagi adalah cermin dari perilaku ya. Cermin perilaku atau sikap dalam kehidupan. Baik, teman-teman sekalian, mari kita lihat beberapa turunan dalilnya ya. Quran surah ke-15 ayat ke-28 dan diteruskan Quran surah kedua ayat 30. Kalau sudah tahu nggak apa-apa ya, kalau belum tahu untuk memudahkan saja ya. Baik, Quran surah kedua ayat 35 di sini ditemukan. Kemudian turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38. Berketurunan Quran surah keempat ayat 1. Bertebaran Quran surah ke-17 juga ayat 70, sisi paling kanan di pertengahan. Mulai bergaul Quran, nah ini surah ke-49 ayat 13. Cermin dari perilaku kita Quran surah ke-24 ayat ke-26. Kurang lebih inti bahasan kita dalam kesempatan kali ini. Nanti kita lihat dan evaluasi sampai dengan Jumat ini 24 Rajab 1438 Hijrah, posisi kita nanti ada di mana? Kan? Apakah dalam keadaan yang baik menurut Al-Qur'an? Ingat, kalau kita jadikan Quran sebagai ukuran, maka ukuran kebaikan bisa berbeda. Ya, ukuran kebaikan bisa berbeda dengan manusia. Jadi kalau orang Auckland mengatakan Anda baik, ya kata Quran Anda belum seperti itu, maka yang jadi ukuran bukan ukuran manusia, tapi ukuran Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Bismillah. Kita coba mulai dulu bahasan kita pertama. Ya. Ketika kita bahas, lihat sini, kita akan turunkan teman, kemudian bergaul, baru dari sini cermin perilaku atau sikap kita dalam berkehidupan. Baik, kita mulai turunkan dari penciptaan manusia pertama yang kemudian mendapatkan teman hidup ya. Pertama, oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan bahwa penciptaan manusia di Quran surah 15 ayat ke-28. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaika, ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, inni khaliqun bashar. Saya akan ciptakan makhluk baru namanya bashar. Ya, jadi nama lain dari manusia yang disebutkan oleh Al-Quran, ketika mulai diciptakan, itu nama awalnya bashar. Disebutkan tunggalnya 35 kali dalam Al-Quran. Oke?
Ya, nanti Anda akan temukan nama manusia disebutkan dengan setidaknya 5 nama di Quran. Ada Bashar, 35 kali disebutkan di Quran. Ada kemudian Anda temukan misalnya ins, seringkali disandingkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang juga disebutkan dengan insan. Hal ata 'alal insan, kan? Disebutkan 67 kali dalam Al-Quran, di 64 ayat berbeda. Kemudian juga disebutkan dengan kalimat nas, ya ayyuhan nas, kan? 241 kali dalam Al-Quran, dan disebutkan dengan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran di 7 ayat yang berbeda. Ini nama pertama, Bashar. Sebelum ini sudah ada diciptakan makhluk lain, sudah ada jin, sudah ada malaikat. Ya, satu ayat sebelumnya ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum ini ya dari api yang menyambar-nyambar. Di poinnya adalah karena kita sedang bahas tentang dunia manusia, bukan dunia jin terkait dengan kehidupan kita, maka kita turunkan. Ini pertama diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah diciptakan, tidak ada satupun, perhatikan ini yang paling indah, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, tanpa fungsi. Allah selalu jelaskan, sekalipun Allah ciptakan nyamuk misalnya, pasti ada di situ. Dijelaskan oleh Allah ya. Nyamuk pun ada ayatnya bahkan turun. Quran surah kedua ayat 26 gitu kan. Nah sekarang, apa ini fungsinya manusia ini ketika Allah ciptakan? Di antaranya, lalu dijelaskan pada makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah. Ada malaikat, ada jin, disampaikan. Ini loh, menciptakan manusia ini tujuannya seperti ini salah satunya. Maka, diturunkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi yang ini khaliqun. Lihat, kalau Anda buka, pembuka ayatnya sama atau redaksinya. Di Al-Hijr 28, wa idh qala rabbuka lil malaika. Di Al-Baqarah 30, wa idh qala rabbuka lil malaika. Tapi kalau yang ini khaliqun, yang ini ja'ilun. Kalau Anda mendapatkan kata khaliq dari kata khalaqa, itu artinya menciptakan sesuatu tanpa ada bahan. Ya. Maksudnya tanpa ada bahan yang membantu dia untuk menghadirkan ciptaannya, tanpa bergantung pada bahan lain sebelumnya. Di Allah berkehendak kalau jadi ya jadi, kan? Baik, bedanya dengan manusia lain. Ya, kalau manusia mohon maaf mau bikin kursi mesti ada bahan lain dulu. Ada kayu dulu, ya. Ada perangkat yang lainnya dulu. Mau bikin papan tulis mesti ada tripleknya dulu, kan? Masih ada murnya dulu dan macam-macam. Allah tidak. Begitu menghendaki sesuatu jadi maka dia jadi. Kun fayakun. Jelas di sini? Nah, sifat Allah yang menciptakan sesuatu tanpa bergantung kepada asal, bahan dan sebagainya, itu dinamakan dengan Khalik. Makanya Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Khalik, kita katakan sang Khalik. Tidak disebutkan Khalik kecuali menuju hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasil ciptaannya maka disebut dengan makhluk. Kita makhluk Allah, kan? Seluruhnya makhluk Allah. Jadi kalau disebutkan Khalik, berarti ini yang dimaksudkan adalah penciptaannya, proses penciptaannya. Baik, setiap yang diciptakan oleh Allah tidak mungkin sia-sia, mesti ada fungsinya. Maka ketika kita akan terangkan fungsi dari sesuatu, kalimatnya berubah dari khalaqa jadi ja'ala, dari khalik jadi ja'il. Ya, jadi ini yang mau saya terangkan keindahan dalam bahasa Al-Quran. Ya, walaupun terlihat sama, kok ini sama ya ayat ini dengan yang lain? Tidak. Anda mesti belajar kedalaman bahasa Arab untuk bisa memahami lebih dalam apa yang dimaksudkan di ayat ini dengan ayat yang berbeda. Di ja'ilun lebih kepada menerangkan fungsinya. Ini apa? Spidol. Apa fungsi spidol? Belum tentu, belum saya jelaskan kan? Kan ini baru bilang spidol. Saya katakan, ja'altu hadzal qalam ramyan lin-nu'as. Saya akan jadikan spidol ini fungsinya untuk melempar yang ngantuk. Misalnya kan? Nah, itu ja'il. Baik. Sekarang kita tanyakan apa fungsinya? Tujuannya menciptakan manusia. Ya, maka Allah terangkan fil ardi khalifah. Saya ingin jadikan ciptaan saya ini, bashar ini, sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah. Okay? Di bumi. Bukan di langit, ingat ini ya. Di bumi. Baik, teman-teman. Fokus ya, fokus. Jadi ini fungsi kehidupan kita. Khalifah itu bisa berarti sesuatu yang menggantikan, sesuatu yang datang kemudian. Ya, datang kemudian, karena dia datang setelah jin dan malaikat, kan? Bisa juga berarti segala hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Manfaat. Mulia. Di Allah ingin mengatakan, ini saya ciptakan makhluk baru ya. Makhluk ini mulia sifatnya.
dan bermanfaat seluruh aktivitasnya. Nanti kita akan lihat turunannya. Dimohon maaf sebesar-besarnya, nanti kita akan lihat betul ya. Kita diciptakan sebagai makhluk mulia, yang tindakannya mulia, yang segalanya bermanfaat. Ya. Jadi kalau ada di antara kita kemudian berlaku sesuatu yang tidak mulia, atau berlaku sesuatu yang tidak bermanfaat, maka mohon maaf, ada sesuatu yang mengeluarkan manusia dari kemanusiaannya. Seakan-akan kalau dalam bahasa yang lebih tegasnya, seolah-olah dia bukan manusia gitu ya. Jadi kita lihat. Ya, kita temukan ini dulu supaya agak cepat ya. Tolong garis bawah ini. Yang ini. Kemudian, makhluk ini sangat mulia. Kemudian, ditujukan untuk menghadirkan manfaat dalam kehidupan. Dan akan ditempatkan di bumi ini poinnya. Akan ditempatkan di bumi. Ya, karena itu ketika Allah tegaskan penciptaan ini, Quran surah ke-17 ayat 70. Ya, posisi paling kanan di pertengahan. Maka Allah sampaikan, "Walaqad karramna bani Adam." Ya. Sungguh kami telah muliakan nanti semua anak keturunan Adam. Saya ulang, semua anak keturunan Adam. Ya Allah muliakan. Jadi makhluk ini memang diciptakan untuk mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan. Wa hamalnakum fil barri wal bahri. Lalu kami berikan kesempatan nanti untuk menjalani kehidupan. Ada yang mendapatkan kehidupan di daratan, ada yang mencari bekal kehidupan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami hanya berikan rezeki terbaik untuk mereka. Rezekinya pun baik. Karena ini makhluk mulia, maka rezekinya pun hanya yang mulia saja. Jadi kalau ada di antara kita mencari rezeki yang haram-haram, yang tidak mulia, berarti mohon maaf dia sedang keluar dari sisi kemanusiaannya. Jelas ya? Baik. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan orang-orang ini, makhluk ini dari sekian ciptaan kami yang telah diciptakan sebelumnya. Dengan poin ini. Nah sekarang, apakah kemudian Adam bisa hidup sendiri? Ya, apakah untuk menjalani misi sebagai khalifah, bahkan di bumi, ya Adam bisa menjalani sendirian? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan, Adam ini tidak bisa menjalani kehidupan sendirian, butuh pendamping, butuh orang-orang yang bisa membantu misinya, kemudian bisa terrealisasi saat berada di dunia. Maka ketika Adam sebelum turun ke bumi itu, kemudian Allah tempatkan di surga, surga khusus ya, beda antara surga yang nanti kita akan tempati. Awas tolong garis bawah ini. Surganya Adam dulu, sebelum turun ke bumi, beda dengan surga yang nanti kita akan tempati, itu lain. Makanya kalimatnya kalau Anda belajar bahasa Arab, nanti akan ditemukan. Surganya Adam itu bentuknya tunggal, singular, dan menggunakan alif lam. Ya, Quran surah ke-2 ayat 35. Lihat kalimatnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ada alif lamnya bentuknya tunggal. Ini al-jannah. Satu bentuknya singular, mufrad, tunggal. Kedua menggunakan alif lam. Alif lam itu menunjuk pada sesuatu yang khusus, tertentu. Beda dengan yang lain. Jadi ketika Allah mengatakan masuk ke dalam surga, surganya disebutkan surga yang khusus bagi Adam, dan tidak nanti ditunjukkan untuk anak cucu Adam ketika kembali ke surga. Bukan surga yang ini yang dimaksudkan. Karena itu ketika Allah menyebutkan surga untuk kita, itu disebutkan dengan redaksi yang berbeda. Ya, misal, tidak ada alif lamnya, silakan Anda cek. Kalimat-kalimat surga untuk kita nggak ada alif lamnya. Ya, itu menunjukkan sesuatu yang bermakna nakirah, umum. Surga pertama di Quran, Quran surah kedua ayat 25. Posisi paling kanan, sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Bentuknya jama' jannatin. Tajri min tahtiha al-anhar. Tidak ada alif lamnya. Dan bentuknya jama'. Surga kita nanti beda dengan Adam. Kalau Adam satu tempat, kita nanti banyak pilihan. Jama'. Ada surga Firdaus, surga Aden dan sebagainya. Dan ini, mohon maaf, belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya. Oleh jin sebelumnya. Hati-hati. Makanya kata Nabi, surga kita nanti mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, dan tidak pernah terbayangkan keindahan. Jadi kalau tidak pernah lihat surah ketiga ayat 130. Atau surga Aden aja, gitu kan? Misal, maka saat dia masuk ke situ pun itu belum pernah disentuh, didengar, dan bahkan dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Paham? Nah, terkait dengan bahasa kita, sehingga menemukan kalimat teman, saat Adam diperintahkan oleh Allah masuk ke surganya ini, tidak sendirian, ternyata
Adam kemudian dipertemukan atau disandingkan dengan teman hidupnya. Lihat kalimatnya. Anta wa zaujukal jannah. Quran surah kedua ayat 35. Hai Adam, silahkan engkau Adam masuk nikmati kehidupan di dalam surgamu ini dan pasanganmu, teman hidupmu. Masya Allah. Adam dan temannya, teman hidupnya, pasangannya. Zauj itu teman hidup, pasangan. Pasangan. Kalau pasangan itu mesti serasi atau tidak? Tidak, Masya Allah. Antum satu pakai sepatu, satu pakai sandal gitu kan. Masya Allah. Sepatunya tidak bersamaan. Gitu kan? Masya Allah. Teman-teman, sekalipun beda fungsi. Lihat, sepatu yang kanan, sepatu yang kiri. Kan beda tuh bentuknya. Lihat, gak akan sama tuh. Kanan sesuai kaki kanan, kiri sesuai kaki kiri. Tapi perhatikan, ketika Anda gunakan kan serasi sekali tuh. Harmoni gitu kan. Dan yang satu nggak ada yang saling mendahului. Kanan jalan, kiri di belakang. Tapi saling memberi kesempatan. Kiri jalan, kanan di belakang. Nggak ada orang jalan begini-begini gitu kan. Malah sulit hidupnya. Jadi perbedaan itu tidak harus menjadikan sulit dalam menjalaninya. Sepatu kanan kiri itu beda. Tapi ketika digunakan serasi juga. Nyaman juga. Jadi jangan jadikan alasan perbedaan itu membuat kita tidak serasi menjalani kehidupan. Tapi kalau disebutkan couple, pasangan, itu artinya ada keserasian di dalamnya. Jadi hati-hati betul ya. Nanti kita akan lihat. Tidak pernah Allah ciptakan pasangan dalam kehidupan kita kecuali untuk menghadirkan harmoni dalam kehidupan. Namanya zauj. Prosesnya zawaj. Zawaj disebut dengan nikah. Jadi ketika seseorang kemudian diperkenankan menikah dengan yang lainnya, maksudnya ingin membangun harmoni di rumah tangganya. Keserasian, kenyamanan. Jadi kalau Anda sudah menikah, ternyata banyak hal yang tidak mampu Anda lakukan untuk mewujudkan keserasian, banyak gelisahnya, maka ada yang kurang maksimal dalam pernikahan itu. Paham ya? Pelan-pelan. Ini poinnya. Di manusia pertama saja, ketika beliau ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap fitrahnya membutuhkan teman. Jadi ini fitrah manusia yang ingin kita turunkan ini. Fitrah manusia adalah tidak ada yang mampu hidup sendirian. Ini poin pertama. Ketika Anda diciptakan sebagai manusia, maka di antara fitrah hidupnya ini manusia di antara fitrah hidupnya selalu membutuhkan teman dalam kehidupannya. Ya, dia makhluk sosial. Sosial. Ini sudah kalimat sambung, nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan jadi jelek semua. Ya, so dan sial. Jadi ada yang so, ada yang sial. Itu nggak boleh gitu kan? Ketika kita satukan, ini poinnya. Jelas? Awas hati-hati, hati-hati. Karena itu nanti dia disebut nas namanya. Nas, bentuk jama, mengelompok. Untuk menunjukkan bahwa makhluk ini butuh kepada yang lainnya. Ya, nggak bisa, saya mandiri Pak. Nggak apa-apa, nggak ada yang lain juga nggak ada masalah. Masya Allah, mau makan, bikin, nanam biji beras dulu, gitu kan? Kemudian dia rawat sendiri, kemudian dia panen sendiri, dia masak sendiri. Mau masak juga bikin kompor sendiri, bikin panci sendiri. Nggak bisa. Kita butuh teman. Jadi ini fitrah yang pertama. Bismillah. Baik, jadi saya hapus dulu ya. Baik. Tadi sih sebelum kajian, pemirsa, ada yang akan menghapus ya. Tapi entah kenapa setelah kajian, tiba-tiba itu tidak terjadi. Baik, alhamdulillah. Baik. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua ya. Ya, tapi pemirsa tidak cukup dengan amin, penghapus mesti didekatkan pada sisi yang lain ya. Baik, teman-teman, ayo kita teruskan. Lihat sini. Jadi pertama, ini sudah ketemu ya. Jadi fitrah hidup manusia selalu butuh teman. Ya. Ini satu. Turunkan. Tadi Allah ciptakan kita dengan misi sebagai khalifah di mana? Di bumi, bukan di langit, kan? Di langit sudah ada malaikat ya, dan sebagainya. Baik, maka itulah kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Adam dan teman hidupnya kemudian disebut dengan Hawa, diturunkanlah ke muka bumi. Quran surah kedua ayat 38. Ini poin ini. Posisi paling kanan sebelah atas. Qulna ihbitu minha jami'a. Kami firmankan turun kalian semua ke bumi. Jadi ini turun ke bumi, mulai turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka saat kamu turun ke bumi, kami akan juga sertakan dengan turunnya kalian ini petunjuk kehidupan, huda. Saya sudah bahas di sesi yang kemarin. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidup ini, awas hati-hati. Awas ya. Petunjuk hidup ini, maka kami jamin hidupnya akan selalu tenang, tidak gelisah dan senang, tidak bersedih. Jadi Masya Allah, ketika kita diminta oleh Allah untuk hidup di bumi menjadi khalifah, tujuan kehidupannya tenang dan senang. Jadi kalau antum sekarang sudah hidup di bumi belasan tahun, puluhan tahun, ya,
hidupnya sedih, kan? Tidak pernah mendapat kebahagiaan, maka ada yang salah dalam kehidupan kita. Yang salah bukan Allah. Mungkin kita tidak melihat petunjuk hidup ini. Harusnya tenang, harusnya senang. Jelas poinnya? Termasuk nanti ketika Anda mendapatkan teman hidup, tapi tetap tidak membuat diri Anda tenang, dan tetap tidak membuat diri Anda senang, maka barangkali bukan temannya yang salah, bukan Anda yang keliru. Anda berdua tidak membaca bagaimana petunjuk tentang pertemanan yang menghadirkan ketenangan, kesenangan dalam hidup. Paham? Oke, jadi sampai sini, turun ke bumi, Adam dan pasangan hidupnya. Kemudian setelah itu, mohon maaf, secara singkat saja, keduanya kemudian berkeluarga, menjalin kehidupan, sampai melahirkan keturunan. Quran surah keempat, ayat pertama. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu, kan? Yang telah menciptakan kalian, kemudian menjadikan kalian berketurunan dari jiwa yang satu, dari sumber yang satu. Adam, Hawa. Ya, kemudian ketika bertemu, keduanya melakukan aktivitas biologis seksual, kemudian dari situ melahirkan keturunan-keturunan. Ada di Quran surah ke-7 di antaranya ayat 189. Falamma taghasyaha, maka tatkala bergaul suami istri itu, hamalat hamlan khafifa, mulailah mengandung istrinya, ya, dari kandungan yang ringan. Famarrat bihi, terus berproses. Falamma athqalat, kemudian ketika kandungan mulai berat, mulai sulit, miring kanan susah, kiri susah, gitu kan? Ini sunnahnya. Jadi kalau ada di antara, mohon maaf, ikhwah yang akhwatnya misalnya muslimah tengah mengandung, ya maka sunnahnya suami istri keduanya, ini sunnahnya mulai memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya di situ keduanya. Da'awallaha rabbahuma, keduanya bermohon kepada Allah. Jadi bukan istri saja, bukan suami saja, keduanya. Lain ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Sunnahnya umumnya ya jangan sampai Anda terlewatkan. Ya paling minimal minta tentang satu kalimat. Minta supaya yang lahir di kandung ini kemudian terlahir menjadi anak yang saleh. Boleh dengan bahasa kita. Kalau bahasa Quran tadi, lain ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sekiranya Engkau jadikan anak ini, ya Allah mohon, jadikan anak yang saleh, terlahir dalam keadaan baik, kami akan sangat bersyukur. Kalau dalam bahasa bebasnya, ya Allah mohon ganti rasa sakit yang kami rasakan dalam kandungan ini, ya Allah, mohon ganti dengan lahirnya anak yang saleh, maka kami akan sangat bersyukur dengan keadaan itu semua. Ini poinnya. Ya. Jadi singkatnya, dari keturunan Adam ini, kemudian dengan istrinya, dengan teman hidupnya, terlahirlah keturunan-keturunan. Keturunan ini anak siapa? Halo? Kalau tidak tahu katakan apa? Wallahu gampang. Wah, keturunan anak siapa? Keterlaluan kalau bilang wallahu alam itu kan. Ini kan yang menikah itu Adam dengan Hawa, gitu kan? Yang berpasangan Adam dengan Hawa. Masa keturunannya dari jin? Mustahil gitu kan? Baik. Jadi keturunan siapa? Adam. Baik, anak cucu Adam, keturunan. Dalam bahasa Arab disebut dengan bani namanya. Bani. Bani itu anak keturunan sampai ujungnya, bani. Maka disebutlah anak keturunan Adam dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam. Ada Quran surah Al-A'raf paling banyak ya. Dari ayat 26-nya, kemudian sampai ayat 31-nya. Ya, ayat 31 misalnya, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bani Adam, anak keturunan Adam. Menyebar, sampai dengan kita saat ini. Ya, ada manusia bukan? Manusia. Kita manusia bukan? Berarti kita masih keturunan Adam. Dan mustahil ada manusia bukan keturunan Adam. Itu mustahil. Itu mustahil. Semuanya keturunan Adam. Maka kalau Adam saja manusia punya fitrah untuk berteman, maka keturunan Adam pun punya fitrah untuk berteman dalam hidupnya. Paham? Maka di sini ketemulah kita sampai sini. Kita. Fitrah kita pun di sini pasti memerlukan pertemanan dalam kehidupan. Akan bergaul kita. Ini baru satu kalimat nih, baru ketemu ini. Sudah berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Kita sampai jam 12 ya, kurang. Jadi kita maksimalkan. Jadi ini poinnya, kita baru ketemu ini. Di fitrah kita saat menjalani kehidupan adalah sama dengan fitrahnya Adam, yaitu akan berpotensi ya, menghadirkan pertemanan dalam kehidupan. Jelas? Baik, saya mohon izin, saya hapus dengan cepat. Ya, antum tenang aja mas ya, antum tulis saja. Ya, fokus biar saya yang maksimalkan ya. Baik. Ini manusia. Sini butuh teman. Kemudian ke kita di sini. Ya. Juga butuh teman.
Sekarang perhatikan. Tadi fungsi kita saat Allah jadikan Adam dan kita keturunannya tentunya saat diciptakan turun ke bumi sebagai apa? Masih ingat? Khalifah. Baik, khalifah. Apa artinya khalifah? Saya kan tadi sudah terangkan, masa mau wallahu alam juga gitu kan. Masya Allah. Ada orang yang cepat ingat, ya, lambat lupa, cepat ingat, cepat lupa, lambat ingat, lambat lupa, dan lambat ingat, cepat lupa. Antum yang mana sebetulnya? Oke, baik, khalifah itu makhluk yang menggantikan, pemimpin yang bermanfaat nih poinnya. Bermanfaat dan punya nilai-nilai kebaikan atau mulia. Atau mulia. Maka ketika Adam diciptakan dengan sifat begini, maka kita pun anak keturunan Adam, Bani Adam, memiliki sifat-sifat ini. Maka disampaikan dari Quran surah 17 ayat 70 tadi yang saya sampaikan. Kalimatnya bukan ke Adam lagi, tapi kepada kita. Ya Bani Adam. Kan? Menggunakan Bani Adam. Walaqad karamna, maaf. Walaqad karamna. Bukan ya Bani Adam, tapi walaqad karamna. Bani Adam. Jadi kalau saya agak sedikit keliru, hari ini saya sadar, saya langsung luruskan ya. Supaya nanti tidak ada banyak dalil dituliskan. Baik. Walaqad karamna, dan sungguh kami muliakan Bani Adam, ke kita sekarang tuh, bukan ke Adam. Awas, hati-hati. Awas. Walaqad karamna Bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam ini. Ini poinnya. Jadi kita ini saat diciptakan kita makhluk mulia. Makhluk mulia. Karena itu dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selalu bertindak mulia. Saya sering katakan, semua ayat-ayat Quran yang menyebutkan aktivitas kita dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya mulia. Ya, kemarin saya terangkan fungsi mata kita di Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan itu mulia. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang merasa beriman, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja, yang mulia. Kalau enggak baik jangan dilihat. Jadi kalau Anda menggunakan mata Anda untuk melihat yang tidak baik, berarti Anda sedang keluar dari kemuliaan diri Anda. Allah sudah muliakan Anda, kenapa kemudian Anda hinakan diri? Allah sudah jadikan kita mulia dengan melihat yang baik-baik. Jadi ketika Anda menatap yang tidak baik, sebetulnya kita sedang merendahkan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf gitu kan. Awas, hati-hati. Anda lihat gambar yang tidak baik, aurat yang terbuka, itu Anda sedang merendahkan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menyedihkan, sedang keluar dari nilai kemanusiaannya. Itu poinnya. Jadi seakan-akan bukan manusia nih. Ya, kalau kambing lihat yang tidak mulia, ya kambing, bukan manusia. Ya, jadi kalau Anda melihat sesuatu yang tidak mulia misalnya, maka pada saat itu tidak ada bedanya manusia dengan awas, hati-hati gitu kan, sedang keluar dari nilai-nilai kemanusiaannya. Jadi teman-teman, ini bagian yang pertama. Sama, silakan Anda cek. Nggak akan Anda temukan ayat di Quran, hadis Nabi SAW dari ujung kepala sampai ujung kaki menerangkan fungsi semua ini kecuali menunjuk pada sifat ini. Lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, hanya boleh lisannya berkata yang baik atau diam. Nggak ada pilihan ketiga. Hanya dua. Baik atau diam. Nggak ada pilihan ketiga. Baik, Masya Allah. Diam itu adalah emas ketika tidak ada kata-kata baik yang diucapkan. Tapi kalau ada kata baik, yang baik itu lebih mulia. Ya, sampai ke ujung kaki. Makanya tangan nggak boleh mencuri. Wailul lil mutaffifin. Lisan nggak boleh berdusta. Wailul lil mukadzibin. Kan? Nggak dilarang gosip, dilarang mencela. Sampai ke ujung kaki. Kalau jalan pun harus baik juga. Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kalau jalan kakinya melangkah mulia, enggak sombong. Biasa saja gitu kan? Ini poinnya. Artinya kalau ada orang-orang berperilaku yang tidak baik, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan sedang keluar dari nilai kemanusiaannya. Paham? Baik. Nah, ini poinnya. Karena itu, kalau Anda korelasikan bagaimana kita bisa tampil menghadirkan manfaat dan kemuliaan ini, mustahil sendirian. Apa ukurannya? Maka ukuran pergaulannya pun, ukuran ini bisa nampak, bisa terlihat ketika kita sudah menemukan teman bergaul dalam kehidupan kita. Di saat kemudian Adam berketurunan, satu dengan lain-lainnya saling menyebar, saling membentuk komunitas. Kalau sudah membentuk komunitas disebut dengan nas namanya. 241 kali disebutkan di Quran. Oh, hati-hati. Artinya ada potensi kita bergaul dengan teman-teman ini dalam bentuk komunitas yang berbeda-beda, aktivitas yang berbeda-beda, kan? Dengan profesi yang berbeda-beda. Teman-teman, semua ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan fungsi manfaat dan kemuliaan hidup kita. Karena itulah ketika Anda ingin mencari teman pun, maka teman terbaik adalah teman yang bisa membantu Anda untuk menampilkan kemuliaan hidup kita. Jelas? Nah, ini poinnya.
Di saat Allah menciptakan teman-teman kita pun dan komunitas dalam kehidupan, sesungguhnya bukan hanya menjadikan hidup kita berwarna dan harmoni, tapi ingin menghadirkan ini, sisi manfaat dan kemuliaan hidup. Tahan sebentar. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Jelas tidak? Jelas ya? Kalau jelas, ya kristal clear ya insyaallah. Sekarang perhatikan. Perhatikan. Saya hapus dulu yang ini. Apakah Allah menciptakan kita untuk jadi khalifah saja atau ada yang lain? Kalau tidak tahu katakan apa? Wallahu alam. Baik ya. Apakah Allah menciptakan kita sebagai khalifah saja atau ada yang lain? Wallahu alam. Baik ya, Masya Allah. Paling gampang. Baik. Wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Tanyakan kepada Allah. Ketika kita tanyakan kepada Allah, maka dijawab oleh Allah. Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, bahkan jin itu, kan? Kecuali tujuan hidupnya diantaranya hanya untuk ibadah kepadaku. Ibadah ini tujuan kedua. Ibadah. Ini fitrah kedua nih, fitrah kedua. Untuk ibadah. Di fitrah hidup kita yang pertama menghadirkan manfaat, kemuliaan. Ini sudah fitrah ya. Even Anda misalnya, mohon maaf, bukan muslim. Sepanjang jadi manusia, pasti fitrah kita cenderung pada kebaikan. Silahkan Anda cek, apakah Anda menemukan non-muslim yang jujur? Ada. Dan mereka nggak akan suka dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, misal ada orang mencela, ya jangankan muslim, non-muslim pun nggak akan suka. Ada orang mencuri, tidak akan suka. Bahkan ketika seseorang manusia misalnya berkata yang tidak baik, lisannya hatinya akan mencela. Itu tidak benar, itu nggak baik dan sebagainya. Karena itu fitrah dalam kehidupan. Makanya di negara manapun, even itu misalnya negaranya tidak banyak muslim di dalamnya atau nggak ada sama sekali, pasti norma ini akan dijaga dalam kehidupan. Tapi tujuan hidup kita bukan hanya itu. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara kita mengatakan begini, mohon maaf ya, yang penting jadi orang baik, yang penting bermanfaat dan sebagainya. Jangankan Anda, non-muslim pun bisa mengerjakan itu. Tapi poin terbesarnya, ada visi kemanusiaan yang kedua, yang Allah ciptakan kita untuk tujuan itu, yaitu ibadah. Dimohon maaf, kalaupun ada orang diciptakan oleh Allah, dia bersifat baik, tapi dia tidak mau ibadah, maka ini pun sama. Dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedang keluar dari fungsi kemanusiaannya. Makanya fitrah manusia, ketika dia terlahir, pasti ada kecenderungan dalam dirinya untuk mencari, ya, untuk beribadah. Silakan cek. Ya, mohon maaf, orang-orang sekitaran kita yang mungkin dia menyembah, ada yang nyembah patung, gitu kan? Nyembah kayu, nyembah macam-macam, ada nyembah hewan dan seterusnya. Sebetulnya dia sedang mengarahkan ini, fungsi fitrah hidupnya untuk ibadah. Cuman dia salah arah. Makanya turun kemudian ayat-ayat Quran, ditentukan, dipilih oleh Allah para Rasul untuk membimbing supaya kembali pada cara ibadah yang benar. Ya kan? Adam ibadah kepada Allah. Kemudian ada keturunan mulai menyebar. Semakin banyak lagi, banyak pengaruh, kadang-kadang sudah mulai mempengaruhi. Ya, ibadah sudah lupa, dan bertemu dengan satu kondisi, malah sudah mulai menyimpang dan sebagainya. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan ya, orang Indonesia saja, ya ketika mulai menyebar, apalagi ke negara lain, itu bisa berubah. Berubah sikapnya, mulai lupa sholat, mulai lupa macam-macam kan. Harus ada yang ingatkan kan. Ya, demikian juga Anda mengundang kami ke sini kan, untuk kita saling berbagi dan sebagainya. Di poinnya adalah, untuk mengembalikan pada tujuan yang benar. Ini ibadah. Ya. Maka mohon maaf, di ibadah ini ada yang sifatnya ritual, kemarin saya terangkan. Wujudnya sholat, kan? Puasa, baca Al-Quran dan sebagainya. Ada yang juga yang sifatnya sosial, seperti infak, gitu kan? Kan? Sedekah, yang memberikan maslahat, infak bangun sekolah, gitu kan? Atau yang terkait dengan nilai ibadah langsung, infak masjid, seperti teman-teman pemirsa di Auckland ini menginisiasi untuk bangun masjid, seperti Anda lihat Masjid Uthman, gitu kan? Terbuka peluang untuk ibadah, Anda bisa donasi. Dan insya Allah kami fasilitasi dari akhir untuk menghadirkan kebaikan. Anda tinggal lihat di sini ada running text di situ untuk bisa membantu dan berkontribusi menghadirkan masjid pertama yang orang Indonesia insya Allah inisiasi untuk di daerah Auckland atau New Zealand ini. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk bagian yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kebaikan dan pahala dari situ. Ini ada peluangnya. Kalau sudah terjadi, Anda tidak akan punya peluang itu lagi. Maka kami mengajak pada seluruhnya, termasuk kami hadir di sini untuk insya Allah bisa mewujudkan apa yang kita harapkan itu. Ya, kita kembalikan teman-teman, jadi ada ini. Termasuk juga akhlak yang terkait dalam ibadah sosial. Akhlak. Ya.
Di sini ada sikap baik, bahkan terhadap non-muslim, ya kan? Mohon maaf, saling membantu, ya. Kemudian bahkan menahan amarah. Di Quran surah ke-334, ya, Masya Allah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang gemar membantu satu dengan yang lainnya. Itu umum sifatnya. Ya, mohon maaf, jangan sekali-kali ya, anda spesifikan sesuatu yang sifatnya umum. Anda bertetangga dengan non-muslim misalnya. Non-muslim sakit, ya tengok. Nabi aja nengok orang sakit dan dia non-muslim. Papa, kenapa papa nggak nengok? Mama, dia bukan Islam ya. Masya Allah, gitu ya. Tidak harus begitu. Anda punya makanan, even Anda punya makanan ya. Bahkan kata Nabi, mohon maaf, Anda punya makanan, baunya sampai, asapnya sampai ke tetangga, tidak disebutkan dia muslim atau non-muslim. Kalau tidak disebutkan berarti hukumnya umum. Anda di sini kemungkinan besar tetangga Anda banyak non-muslimnya. Makanan sampai Anda masak ke tetangga, bagikan. Bagikan teman, itu bagian dari amal soleh, bagian dari ibadah itu. Bagian dari ibadah. Masya Allah. Bahkan Nabi pernah katakan, ya, bagi kepada teman Anda sekalipun cuma apanya? Kuahnya. Maksud kuahnya di situ, kalaupun Anda cuma masak kuah aja. Ya, Anda masak kuah tuh ya, baunya sampai ke tetangga, bagi. Supaya dia tidak berpikir macam-macam. Masak rendang nggak bagi-bagi, masak opor nggak bagi-bagi, padahal cuma kuahnya aja gitu kan. Maka Anda datangkan kepadanya. Tapi rumus ini nggak bisa dipakai. Kalau Anda masak benar opornya dengan dagingnya dan sebagainya, bagi. Kata Nabi kan kuahnya aja. Masya Allah. Anda makan dagingnya, Anda bagi kuahnya pada orang. Itu nggak benar. Ya, termasuk mohon maaf. Ini indahnya Islam. Luar biasa. Indahnya Islam. Anda punya rumah nih, teman-teman. Ada halamannya. Saya lihat beberapa rumah Anda, Masya Allah. Ya. Halamannya cukup bagus. Ada pohonnya nih. Ya, kemarin ya kita di Glenlea itu ada kesemak gitu kan. Ada feijoa misalnya kan. Ada buah lain, misal ada mangga nih, ya. Tapi itu Allah Maha Adil. Di kita, Masya Allah pemirsa Indonesia, Alhamdulillah, mangga ada, pisang ada, macam-macam dia. Tapi beberapa tempat seperti juga di New Zealand barangkali ya, tidak tumbuh dengan baik di sini karena untuk memberikan kelengkapan-kelengkapan dalam kehidupan. Saya beri contoh, di sini ada kesemak. Masya Allah, kan? Ini tumbuhnya berbuah, buahnya misalnya masuk ke pekarangan orang lain. Maka indahnya Islam, Anda mesti ridha untuk berbagi di sini. Ini hak bersama nih, nggak boleh marah. Kalau tetangga Anda petik misalnya, Masya Allah, Stephen pengen ngambil, ambil aja. Alhamdulillah. Ya, sampaikan pada dia, ambil aja. Ambil kawan ini, take it. Ya, nggak usah minta izin. Dia bertanya, kok bisa? Itulah indahnya Islam. Masya Allah, jika buah saya sampai ke pekarangan kamu, ini hak kita berdua. Karena ini sudah bukan wilayah saya. Anda boleh ambil, saya boleh ambil, gak ada masalah. Oh, Islam begitu ya, Masya Allah, indah sekali. Masya Allah, besoknya ayam kita masuk ke rumah dia. Gitu kan? Karena belum tahu hukum dia ambil, dia sembelih aja gitu kan. Masya Allah. Kita cari-cari, dia kira hukumnya sama ya, ternyata beda. Ini hanya untuk buah saja ya, ayam tidak. Ayam tidak. Baik. Nah, jadi teman-teman, perhatikan, ini ada banyak keindahan dalam kehidupan. Ya. Jadi ada perbedaan mendasar, bagaimana caranya makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, berpakaian jadi ibadah. Karena itu di dalam Islam, setiap aktivitas kita, selain bermanfaat, itu mesti jadi ibadah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk mengajarkan bagaimana caranya aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua itu jadi ibadah. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Maaf, bangun tidur jadi ibadah, makannya ibadah, berpakaiannya ibadah. Karena itu silahkan, yang paling sederhana, Anda silahkan cek. Tidak ada aktivitas kita, sekecil apapun, kecuali akan bersanding dengan doa di dalamnya. Yang dengan doa itu menjadikan aktivitas kita sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan cek. Bangun tidur ada doanya? Ada. Bahkan ke toilet ada doanya. Langkahnya diatur kan? Silahkan cek. Kalau Anda masuk ke toilet, kaki apa? Kiri. Keluar kanan. Antara masuk dengan keluar doanya beda. Masuk masjid malah beda. Masuk masjid kaki kanan. Keluar kaki kiri doanya beda. Berpakaian ada doanya. Mau makan ada doanya. Nah, itu yang menjadikan perbedaan aktivitas kita dengan orang yang tidak beriman. Jadi ketika Anda mohon maaf, mau makan misalnya kan, dengan teman Anda di kantor, porsi makannya sama, bagiannya sama. Minumannya sama. Apa yang membedakan? Anda bacakan doa menjadi ibadah, tidak dibaca itu bukan bagian dari ibadah. Bahkan kalau Anda tak hafal doanya pun cukup kata Nabi katakan bismillah. Ya, paling singkat, bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, maka hilang nilai ibadahnya. Enggak ada. Mau minum, bismillah. Makan, bismillah. Berpakaian, bismillah. Nulis, bismillahirrahmanirrahim. Paham? Masya Allah. Ini poinnya. Nah, sekarang, apa kaitan dengan pergaulan kita dalam kehidupan kita menemukan teman? Ketika Anda mencari teman dalam kehidupan, dalam komunitas, dimanapun Anda berada, profesi apapun yang Anda jalani,
Maka ini semua seharusnya mesti mengantarkan Anda untuk meningkatkan dua kualitas ini. Menjadikan diri Anda lebih bermanfaat dalam kehidupan plus meningkat ibadah Anda. Jadi jangan sampai Anda mencari teman tapi menjadikan ibadah Anda berkurang. Anda mencari teman, menjadikan kehidupan Anda lebih tidak bermanfaat. Tadinya kata-kata lembut tapi ketika bergaul tiba-tiba jadi kasar. Ya, tadinya rajin sholat ketika bergaul malah ditinggalkan. Tadinya rajin baca Al-Quran, punya teman, rajinnya baca Al-Quran. Qurannya hilang gitu kan? Hati-hati, ini tidak diinginkan. Bahkan even dalam pernikahan. Quran surah 30 ayat 21. Quran surah 30 Ar-Rum ayat 21. Silahkan cek. Bahkan hikmah dari pernikahan untuk menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah. Wa min ayatihi. Dan diantara tanda-tanda yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya, tanda yang mendekatkan kita pada Allah disebut ayat namanya. Tanda yang mendekatkan makhluk dekat dengan Khalik, hamba dengan Allah, disebut ayat namanya, ayat. Makanya isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat ya? Ali Imran berapa ayat? Kenapa? Karena ketika Anda baca Al-Quran, diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Bahkan kalaupun nggak baca, dibacakan misalnya suka ada sentuhan kan? Quran surah ke-8 itu, Al-Anfal, ya dari ayat 3 sampai dengan ayat 5. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bahkan kalau dibacakan saja pada mereka, itu hati mereka bisa bergetar, meningkat keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Berumah tangga itu dibuka dengan kalimat ayat. Bahkan bentuknya jamak. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, "Hei, berumah tangga itu tidaklah saya jadikan, saya syariatkan kecuali untuk kalian kompak bersama-sama menjadikan diri kalian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala." Dimohon maaf kalau ada yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, tapi keadaannya tidak lebih dekat dengan Allah, ada yang salah di rumah tangganya. Ada yang keliru. Silahkan lihat Rasulullah SAW ketika beliau berumah tangga. Lihat di antara istri-istrinya. Sebelum menikah dengan Nabi, itu komplit Pak, Bu. Ya, teman-teman, terutama yang akhwat, itu komplit sekali. Di antara istri Nabi itu, berapa istri Nabi? Oh, Masya Allah ya. Pemirsa, penduduk muslim Indonesia di Auckland berbeda pendapat tentang jumlah istri Nabi. Masya Allah gitu ya. Baik, padahal sejarah tidak ada perbedaan di situ ya. Baik, 9 bersama Nabi, 2 berpisah dengan Nabi ya. Ada 11 istri Nabi SAW. Dan sebagian menunjukkan pada jumlah bilangan yang lain. Tapi poinnya adalah, lihat, sesuai dengan pembahasan kita. Nabi diperkenankan menikahi lebih daripada 4. Apa di antara hikmahnya? Karena nanti istri-istri Nabi itu akan menjadi miniatur karakteristik seluruh perempuan di muka bumi. Jadi akan nampak nanti. Nanti akhwat yang di belakang, para ibu silahkan cek. Akan nampak pada diri Anda, akan ada kemiripan dengan istri-istri Nabi SAW. Sebelum menikah dengan Nabi, dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan itu ada. Ada betul. Ya, ngitung ini, ngitung itu, sampai banyak nanti turun ayat-ayat untuk merubah perilaku mereka. Tapi setelah menikah dengan Nabi, Masya Allah, yang tadinya perhitungan urusan dunia, sekarang menghitung jadi ibadah. Bagaimana caranya satu kurma menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya cemburuan karena urusan dunia, sekarang lain. Bagaimana menjadi akhirat. Kalau si fulana, dia bisa menerima ayat sekarang, saya pun harus tahu ayatnya. Kalau dia bangun kemarin, saya pun harus bangun setelahnya. Semua. Kalau dia bisa memberikan yang terbaik pada Nabi, saya harus lebih daripada itu. Semuanya. Ya, jadi silahkan para ibu, ya, dan dimanapun Anda berada, para akhwat muslimah, cek kira-kira karakteristik Anda mirip siapa. Ya, ada Sayyidah Khadijah, ada Aisyah, ada Zainab, ada Ummi Kulthum, radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an, kan? Ada Ummu Habibah. Itu ada perangainya. Makanya saya sarankan, jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. Belajar ini, belajar itu, sementara tidak kenal tentang dirinya. Cek. Ya. Coba Anda pulang ke rumah ya, yang para ikhwan nih, suami-suami, istri Anda kira-kira mirip siapa tuh? Ya. Pelajari dulu tuh, ada Khadijah, ada Zainab, ada macam-macam dan sebagainya. Masya Allah. Apalagi kalau Sayyidah Khadijah itu tingginya luar biasa. Ya, cari kisah, supaya bisa menghadirkan kedekatan dengan itu. Nanti lain waktu ya kita bahas ya, supaya tidak terlampau meluas di sini ya. Yuk, sekarang lihat. Quran surah 49 ayat 13. Ya. Hati-hati, tadi sudah kita bahas sebagian dari teman dalam kehidupan rumah tangga. Ya, silakan Anda cek, Nabi membantu istrinya lebih baik, istrinya motivasi Nabi lebih baik, gitu kan? Silakan cek Sayyidah Khadijah bantu Nabi dengan hartanya untuk berdakwah, lebih baik tingkat kerasulannya, misinya dipermudah, Rasul bantu istri-istrinya supaya meningkat lebih baik. Kalau tahajud bahkan dibangunkan, ya, amalan sunnah diingatkan dan sebagainya, sehingga menjadikan diri mereka lebih dekat dengan Allah. Ada Rasul, Nabi, dekat dengan Allah, dijamin surga, masuk surga tanpa hisab, keluarganya pun ahli surga. Masih saling membantu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, Anda bukan Rasul, bukan Nabi, surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan, ya, masih sulit untuk kompak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu poin-poin yang harus kita garis bawah ya. Rasulullah tahajud, masa Anda enggak? Istri Nabi sholat sunnah, masa Anda enggak? Ibu kenal Ummu Habibah di belakang? Ya, Ummu Habibah itu di At-Tirmidzi nomor hadis 414 ya. Itu Masya Allah. Istri Nabi, keluarga Nabi, di surga dengan Nabi. Begitu mendengar Nabi menyampaikan sholat 12 rakaat. Man sholla itsnatai asyara raka'atan. Siapa yang menunaikan 12 rakaat sholat sunnah. Fi yaumin wa lailatin. Ya, yang mengiringi sholat fardu di siang sampai dengan malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 sebelum zuhur. Raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12 jumlahnya. 2 tambah 4, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Bunyiya lahunna baitun fil jannah. Maka Allah akan balas semua itu selama dia konsisten sampai meninggal dengan membangunkan satu rumah untuknya di surga. Apa kata Ummu Habibah yang sudah jelas surganya bersama Nabi, tingkat paling tinggi, gak ada hisabnya, Masya Allah. Kata beliau, laqad azamtu bima ma'na alla atrukaha tula hayati. Sejak saya mendengar kalimat itu, saya bertekad gak akan pernah tinggalkan selama hidup saya. Istri Nabi dekat dengan Nabi di surga paling tinggi, gak ada hisabnya, surganya luar biasa indahnya. Mendengar kalimat sholat sunnah, mengatakan saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya. Anda istri Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi juga bukan, menantu Nabi juga bukan, surga belum jelas, amalan masih menegangkan, gitu kan? Diberikan kesempatan, jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja masih terlambat. Cita-cita surga Firdaus. Masya Allah. Teman-teman, kita kembalikan ya. Nah sekarang, tidak semua punya kesempatan. Maksudnya, tidak semua dalam status menikah. Ada juga yang sedang bergaul. Mungkin dalam menikah pun, Anda bergaul di kantor, ketemu teman dan sebagainya. Maka dalam keadaan apa ini bisa berlanjut dalam pergaulan kita. Ya. Baik, mari kita lihat lebih luas lagi. Quran surah 49 ayat 13. Sebentar lagi kita berakhir. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhan nasu. Hai manusia. Fokus. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian. Ada lelaki, ada perempuan. Awas hati-hati ya. Jadi manusia itu ketika diciptakan oleh Allah bukan hanya laki-laki tapi ada juga perempuan. Bukan hanya perempuan tapi juga ada laki-laki. Ingat ini ya. Artinya apa? Karena fitrah kita berteman, maka Anda pun ya berpotensi untuk mendapatkan teman baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. Hati-hati. Dimanapun Anda beraktivitas. Mau di kantor, mau di pasar, mau bertetangga dan sebagainya. Ya, makanya nanti kita akan dapatkan hukum-hukum dalam Al-Quran yang mengatur pertemanan. Baik laki-laki dengan laki-laki, ataupun laki-laki dengan perempuan. Nanti akan ada hukum turunannya di sini. Ya, dan hukum ini dibuat untuk mewujudkan dua tujuan tadi. Sebagai khalifah dan makhluk ibadah. Awas hati-hati. Kemudian pertama, bagaimana kita menjalin pertemanan yang baik? Lita'arafu. Ini, ta'aruf. Khususnya konteksnya dalam konteks pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, terlebih kalau spesifik misalnya, mohon maaf ya, yang belum menikah, kan? Ya, sering orang bikin ungkapan sekarang ya, single itu status, ya, tapi jomblo itu nasib, gitu kan? Misal gitu kan, itu kan status-status yang bahasa manusia saja. Tapi pada umumnya, ya belum ada pernikahan, tapi kadang sering ada pergaulan. Ya, termasuk umum juga. Ada yang antara laki-laki, ada yang antara perempuan. Diciptakan kita berbeda, bertetangga, ya, beda dengan kita. Salah satu tujuannya, pertama, kalau Anda ingin mendapatkan ini, fungsi khalifah, fungsi ibadah, maka mulai dengan ta'aruf. Saling mengenal, saling. Ada dua sisi yang berperan di sini. Saling kenal, kenalan. Ketika Anda menemukan teman yang baru di lingkungan tempat tinggal Anda tinggal di North Shore misalnya kan, bertetangga, Anda nggak pernah kenal sebelumnya, Anda nggak mungkin bisa terlibat dalam konteks menjadi khalifah, tidak diketahui sikap baik Anda, tidak bisa kita berinfak, memberikan sesuatu kepada mereka, kecuali ini poin pembukanya, ta'aruf. Ya, ta'aruf itu artinya, ya ada sifat di sini saling. Ya, saling itu bisa muncul langsung dari keduanya, bisa salah satu berinisiatif. Ya, jadi mohon maaf, kalau kemudian teman Anda belum menyapa Anda, belum negur, ya Anda yang sapa.
Kan? Ya kawan, Anda yang sapa, Anda datangi dia, Anda sampaikan, saya mohon izin ya, saya tinggal di sini, nama saya fulan-fulan, kan? Dari negeri ini, ya, dan mudah-mudahan terjadi tetangga yang baik. Ini poinnya. Ya. Maka di sini ada ungkapan tak kenal maka ta'aruf. Kenal itu tidak harus sayang. Masya Allah. Anda kenal dengan tetangga sebelah, istri teman Anda, kan tidak harus sayang. Baik ya? Tak kenal maka ta'aruf. Dia. Masya Allah. Kadang-kadang ada saja gitu kan makna-makna yang ketika dipraktekkan bisa berubah makna. Ya, Masya Allah. La in syakartum la azidannakum. Ketika Anda bersyukur maka Allah akan tambah bagi Anda. Masya Allah. Anda bersyukur dengan satu istri maka Allah akan jangan salah gitu kan. Awas ibu-ibu protes di belakang gitu kan. Gitu kan? Jadi Anda bisa keliru. Awas hati-hati dalam memahami satu ayat, jangan sampai dipelesetkan. Nah, kadang-kadang suka begitu tuh. Ya, ketemu aja gitu ya. Baik, satu ta'aruf. Kenalan. Maaf Bu ya, nanti kita bahas hal yang lain yang bisa mengangkat martabat ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ini satu pertama kenalan ta'aruf. Nggak cukup sampai sini, saya mau akhiri dulu, Ya, saya agak cepat ya, saya lompat saja karena pembahasan kita terikat dengan waktu yang sangat singkat, kita Jumat hari ini. Inna akramakum, nah ini bagian terpentingnya. Indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara Anda, akram, dari kata karim. Karim itu mulia, baik. Ingat, diikat lagi, karena kita tadi makhluk mulia, makhluk baik, ya kan? Maka Allah pun ingatkan kembali. Kalau Anda ingin berkenalan, ya kan? Kalau Anda ingin menjalin hubungan baik dengan orang siapapun, baik itu muslim atau non-muslim, maka jangan sampai proses pengenalan ini menghilangkan sisi kemuliaan kita. Ayo mulai dengan adab yang mulia, tutur yang mulia, sikap yang mulia. Jangan Anda datang misalnya, Masya Allah, mentang-mentang status Anda. Memang di Jakarta Anda orang hebat. Tapi mungkin ke sini status Anda nggak dikenal. Datang, hey, how are you? Masya Allah, yang satu ke kanan, satu ke kiri, nggak akan nyambung. Ya biasa saja gitu kan. Anda boleh jadi orang hebat di tempat Anda. Orang lain belum tentu kenal Anda. Anda boleh jadi orang yang paling luar biasa ke Afrika. Mimpi pun mereka belum tentu ketemu Anda. Mungkin akan diperlakukan biasa. Mereka nggak kenal saya sih. Emang belum kenal. Kalau kenal, makanya Anda kenalan dengan cara yang baik. Kata Allah, inna akramakum. Kan? Di ketika Anda ingin berkenalan dengan orang lain, tampilkan kehidupan, maka ambil nilai yang paling mulia. Bagaimana cara menghadirkan sifat kemuliaan itu? Kata Allah, teman-teman Anda, sikap-sikap Anda yang paling dipandang mulia oleh Allah adalah atqakum. Yang bisa menghadirkan nilai-nilai takwa dalam kehidupannya. Atqakum. Ini batasannya. Jadi kalau Anda ingin cari teman, ingin berkenalan, maka ada 2 poin di sini. Dengan satu kalimat diungkapkan. Satu, atqakum. Bisa berarti sikap, sifat atau sikap, bisa berarti langsung kepada objeknya, temannya. Jadi maksudnya ketika Anda ingin bergaul dengan orang lain, tunjukkan sikap-sikap takwa kita. Ya, tunjukkan sikap-sikap takwa kita. Takwa itu menaati ketentuan Allah. Jadi kalau Anda bergaul, kata Allah jujur, Anda jujur. Makanya pengusaha muslim beda dengan muslim. Muslim itu diikat dengan nilai-nilai Rabbani, nilai ketuhanan, nilai ibadah. Dikata Allah, Anda dimanapun beraktivitas, jadilah orang takwa. Di kantor jadi pengusaha takwa. Allah larang Anda mencuri, jangan mencuri. Allah larang Anda korupsi, jangan korupsi. Allah perintahkan Anda jujur. Sabar, Anda sabar. Tawadu. Nah, dengan sikap itu, orang akan tertarik. Masya Allah, kamu kok baik sekali ya. Masya Allah, kamu kok jujur ya. Diminta begini, kamu tidak lakukan. Kenapa sih bisa begitu? Anda katakan, inilah pelajaran dari Al-Quran. Ini yang Tuhan saya perintahkan, Tuhan kita perintahkan. Dia belajar. Ternyata kadar Allah masuk Islam misalnya. Alhamdulillah. Ya. Demikian juga, yang kedua adalah, mohon maaf, ini objeknya sekaligus. Jika Anda ingin cari teman terbaik, maka cari yang paling takwa ukurannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus. Jadi kalau Anda di kantor, cari pekerjaan, cari yang komunitasnya mendekatkan diri Anda dengan Allah. Bukan hanya yang menghasilkan banyak benefitnya saja. Gajinya besar, tapi mohon maaf, sholat susah. Untuk ke pengajian sulit, baca Quran susah, harus sip-sipan dan sebagainya. Ya, tolong ya, rezeki itu sudah diatur. Anda hidup, nggak mungkin kurang rezeki. Semuanya pasti akan didapatkan sesuai dengan apa yang menjadi porsi kehidupan Anda. Jadi jangan takut kehilangan rezeki. Teman-teman, jangan takut kehilangan rezeki. Ya, Anda cari dengan cara yang haram pun akan segitu juga. Ya, nggak akan pernah berkurang, nggak akan pernah lebih. Rezeki Anda misalnya 100 miliar. 100 miliar aja. Anda cari dengan yang haram, dapatnya segitu juga. Anda cari dengan yang halal, dapatnya segitu. Cuman keberkahannya berbeda. Ya, kadang-kadang Allah nggak jadikan semua itu langsung Anda pegang. Nggak langsung, nggak, Masya Allah, nggak langsung Anda pegang.
Supaya apa? Supaya membuat hidup Anda lebih ringan. Ya, nggak capek gitu kan? Begitu butuh hidupnya pas luar biasa, pas butuh ada, kan? Mau dipakai ada, dipakai ada. Jadi Anda nggak harus repot. Mau berangkat kendaraan ada, bensin penuh, kan itu lebih enak kan? Masya Allah. Daripada kemudian Anda inginkan selalu ada pegang, Masya Allah, bikin merangkas lagi dari situ 100 miliar. Ya nggak bisa Anda pegang, mulai bikin merangkas kan, malam-malam mulai gelisah, mulai ngitung-ngitung, begitu dia kok kurang dikit, ya Pak ya, iya coba dihitung lagi mah, Masya Allah ngitung, 100 miliar ngitung, semalaman begini, ya tahajud hilang, zikir nggak ada, kan susah, ibadah terlewatkan. Ini teman-teman sekalian kadang-kadang ada rahmat Allah yang tidak harus dilihat pada banyak jumlahnya, tapi berapa keberkahannya. Anda pilih mana coba ya? Anda pilih mana? Sama-sama 100 miliar nih. Yang satu langsung ada wujudnya bisa Anda pegang, Anda lihat, Anda hitung. Yang kedua nggak langsung kelihatan, tapi begitu butuh kasih. Ya emang sebulan kadang 1 juta, kadang 5 juta, kadang 10 juta. Tidak tentu, tapi sama juga jumlahnya. Pilih mana? 100 miliar langsung disentuh kelihatan dengan 100 miliar diberikan sesuai kebutuhan. Oh, dasar manusia. Ini poinnya ya. Selalu begitu. Coba lihat, bukankah Anda memberikan pada anak Anda? Jatahnya kan sudah ada. Tabungan kakak sampai dengan dia SMA, sampai kuliah. Tapi kan Anda kasih SD gini, mau keluar segini, SMP segini. Anak Anda biasa saja. Kenapa sikap kita kepada Allah jadi berubah? Ya Allah, kenapa engkau belum berikan kepada hamba rizki juga? Masya Allah, padahal hidup juga, makan juga, nyaman juga. Nggak ada masalah. Burung aja nggak pernah mengeluh. Burung berangkat pagi, pulang sore. Rizkinya ada untuk keluarga. Masih bisa bertasbih juga. Burung nggak dihisab, berangkatnya cuma pagi, pulang sore, rizki cukup, bisa beribadah. Masya Allah, antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah, apa yang mau dicari? Ya, kata Allah kan malam untuk istirahat, pagi untuk beraktivitas, silahkan. Sudah diatur kita, nggak usah capek hidup itu. Yang bikin capek itu nafsu kadang-kadang. Ya. Ayo pilih mana? 100 juta berkah, Masya Allah, enak kalau gitu ya. Nah, ganti, 100 juta tidak berkah atau 1 juta berkah, pilih mana? Dan tidak ada pilihan ketiga. Manusia. Kalau bisa Ustadz 100 juta berkah. Masya Allah. Oke teman-teman, yang terakhir. Ya, ini cermin perilaku. Ini sudah kita dapatkan. Yang terakhir. Quran surah 24 ayat 26. Dan ini penutup kajian kita di Jumat ini. Al-khabithatu lil-khabithina. Wal-khabithuna lil-khabithat. Wal-tayyibatu lil-tayyibina. Wal-tayyibuna lil-tayyibat. Yang jelek, itu akan ketemu yang jelek lagi. Yang baik juga akan berhadapan dengan yang baik lagi. Ini dalam pertemanan bisa diartikan dua hal. Kalau sikap Anda baik, maka Allah pun akan pertemukan Anda dengan yang baik lagi. Karena umumnya baik hanya akan nyambung dengan yang baik. Dia akan bersamaan. Jadi kalau Anda misalnya punya kata-kata yang baik, punya sikap yang baik, maka itu pasti tidak akan pernah bertemu dengan yang tidak baik. Gak akan nyambung tuh. Bahkan orang yang tidak baik pun ketika akan bercakap dengan Anda, kalimatnya akan dirubah menjadi baik. Misal ada preman ya, mohon maaf ya, pada teman-teman ini kan cuma istilah aja ya. Ada preman, kata-kata tidak baik dan sebagainya, mau menghadap pada kiai misalnya, karena ada sesuatu hal tertentu, itu pasti kalimatnya nggak akan kalimat biasa, akan dicari oleh dia. Karena sifat kiai yang baik, tutur katanya baik, begitu. Masya Allah, bahasanya lain, tapi ketika ketemu orang baik bisa beda. Assalamualaikum, Masya Allah. Itu baik ketemu baik, langsung nyambung. Tidak baik berhadapan dengan orang baik, dia akan menyesal. Ya, nggak ada yang tidak baik.
Sekalipun misalnya baik ya, baru dilahirkan, nggak ada, pasti sikapnya baik. Karena itu saking baiknya, saking lucunya, semua orang senang. Jangankan kawan, lawan pun akan senang. Makanya ada konsensus kan? Nggak boleh melukai anak-anak, nggak boleh melukai macam-macam. Itu indah sekali. Anda melihat non-muslim punya bayi gitu kan? Anda sendiri, Masya Allah, ini lucu sekali gitu kan? Masya Allah, imut, macam-macam, pengen gendong. Itu sifat, karena terlahir dalam keadaan yang baik. Ini poinnya. Saya belum pernah dengar misalnya ada bayi baru dilahirkan langsung berkata kotor. Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Menangis biasa saja dengan keadaan yang lucu, lembut, dan disayang oleh lingkungannya. Yang jadi masalah, kenapa saat tumbuh kata-katanya kasar, perilakunya kasar, bisa mencela orang, bisa berkelahi, bisa ada yang merampok, bahkan ada yang membunuh dan sebagainya, dan seterusnya. Ada yang salah dalam itu. Ada yang keliru. Karena itu teman-teman sekalian, karena itulah pergaulan kita akan menjadi cermin perilaku kita dalam kehidupan. Anda bergaul dengan orang ahli ibadah, Allah, maka kita pun akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda bergaul dengan ahli maksiat misalnya, maka Anda pun akan menjauh dari rahmat Allah dan mendapatkan sifat dan sikap yang buruk dalam kehidupan kita. Maka kami memberikan pesan menutup pertemuan kita di hari ini, jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan kita, maka seharusnya mulai hari ini berlombalah dengan para pendosa untuk mulai bertobat dan kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Silakan tampilkan keindahan Islam, kebaikan kita sebagai seorang manusia, dan dakwahkan itu dimanapun kita berada. Niscaya insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik dan menularkan aura kebaikan, serta insya Allah mendapatkan pahala-pahala yang sangat berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat yang penuh dengan keberkahan, Jumat yang penuh dengan kebaikan, dan Jumat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin tanyakan, jelas uraiannya? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, sudah jelas, karena ini hari Jumat, dan kita pun juga insya Allah harus bergerak untuk menunaikan ibadah Jumat, dan insya Allah juga pemirsa, Jumat kita kali ini akan tersambung live, ya bagi Anda yang ingin bergabung dalam ibadah Jumat, dan mudah-mudahan barangkali belum sampai waktu Jumat di tempat Anda, setidaknya kita bisa mengambil faidah dari semangat Jumat, dari komunitas muslim atau masyarakat muslim yang ada di Auckland, khususnya atau di New Zealand pada umumnya. Teman-teman, demikian yang kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diraih. Jika ada benar itu dari Allah dan Rasulnya sebagai petunjuk. Jika ada kesalahan, tunggu tak kesalahan saya. Mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa dari kesalahan itu. Kemudian tinggalkan pendapat saya yang keliru dan ambil pendapat ustadz lain yang sekiranya menghadirkan manfaat sesuai dengan sumber dan ketentuan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya.